Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Inayah SPDI. Saya mengajar materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Surusunda 02 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 program studi PAI di LPTK UIN Saizu Purwokerto dengan nomor peserta 331139000067. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Surusunda 02 Karangpucung. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan saya, Bu Ati Inayah. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, silakan kita berdoa mau belajar. Dipimpin oleh Ketua kelas, silakan. Tepuk anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali doa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, Ibu Guru akan mengabsen kehadiran kalian. Andika, Hadir. Aziza Tunisa, Hadir. hari ini berangkat semua ya? Dan selanjutnya Ibu Guru juga akan memeriksa kerapihan berpakaian kalian dan juga kedisiplinan dalam duduk. Alhamdulillah anak-anak sudah rapi sekali hari ini ya. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un ya, dengan subtema makna kandungan Surat Al-Ma'un. Silakan anak-anak persiapkan buku cetaknya, buku tulis dan peralatan sekolah. Kita akan belajar makna kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar membaca Quran Surat Al-Ma'un dan juga menghafal Al-Quran Surat Al-Ma'un. Dan hari ini sambil mengingatkan pelajaran yang lalu dan juga pembiasaan literasi membaca Al-Quran, mari kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil. Kita baca ta'awudz bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi
Alhamdulillah ternyata anak-anak masih fasih dan juga sudah menghafal surat Al-Ma'un dengan lancar ya. Ibu guru ingatkan bahwa keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan membaca menghafalnya adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Masih ingat ya? Masih ingat pelajaran yang lalu? Itu sudah menerangkan bahwa Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia ya. Ajaran-ajarannya sangat ajaran-ajarannya adalah sepanjang masa ya, baik dari zaman dulu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Maka dari itu orang-orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya adalah termasuk orang-orang yang istimewa dan juga orang yang beruntung ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Ibu guru harapkan nanti setelah proses pembelajaran dengan media PowerPoint yang Ibu guru tayangkan, kalian nanti dapat menjelaskan 4 kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan benar. Dan juga melalui kegiatan diskusi nanti Ibu guru harapkan kalian dapat menganalisis 4 kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dan juga kalian dapat menerapkan sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un dan juga mampu menyampaikan hasil diskusi tentang arti dari si kandungan Quran surat Al-Ma'un secara kelompok ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk materi Quran surat Al-Ma'un. Silakan anak-anak lihat dan saksikan tayangan PowerPoint yang ada di depan kalian ya. Itu adalah lafal dari Quran surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat anak-anak? 7. Dari 7 ayat. Al-Ma'un sendiri artinya adalah apa? Barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un
Kemudian Allah menjawabnya di ayat kedua. Orang yang mendustakan agama itu adalah salah satunya orang-orang yang menghardik anak yatim. Coba, siapa yang tahu anak yatim itu yang seperti apa sih? Anak yang meninggal oleh ayahnya atau oleh ibunya? Oleh ayahnya. Kalau ditinggal oleh ibunya namanya apa? Piatu, ya. Yatim itu adalah orang yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Oke. Kalau begitu, berarti orang yang biasa mencari nafkah tidak ada kalau orang yatim. Makanya kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, itulah salah satu contoh orang yang mendustakan agama adalah yang suka menghardik anak yatim. Menghardik itu artinya bagaimana? Menghardik itu adalah suka mengejek. Di sini ada yang suka mengejek anak yatim? Ada apa tidak? Tidak, alhamdulillah. Ya. Menghardik itu contohnya mengatakan, hai anak yatim. Nah, itu contohnya menghardik. Ya. Jadi di depan umum kamu mengejeknya, mencelanya. Itu adalah salah satu contoh menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Coba dibaca Mas Mahes, itu yang ketiga. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah dibaca ya kan? Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya. Ciri-ciri yang kedua adalah ciri orang yang mendustakan agama adalah tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ya. Orang yang miskin yang seperti apa? Orang yang miskin itu yang bagaimana? Yang rumahnya jelek, yang rumahnya jelek atau bukan? Yang bagaimana orang yang miskin? Orang yang miskin itu adalah orang yang kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Ada yang dihasilkan, tetapi kurang. Itu namanya orang miskin. Ya. Jadi ciri-ciri orang yang mendustakan agama adalah tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ya. Jadi contohnya kalau kita punya makanan, ya, kita tidak mau menyisihkan makanan kita kepada orang-orang miskin, bahkan kita memberikan makanan yang kurang layak, ya, kepada orang miskin. Itu contohnya orang yang mendustakan agama. Jadi seharusnya bagaimana? Kalau kita masak, ya, seharusnya kita dilebihkan. Kalau perintah agama adalah kita memperbanyak kuahnya. Kalau kita misalkan masak lodeh atau masak sop, ya, kita perbanyak airnya agar kita bisa berbagi dengan orang miskin. Nah, di situ ibu guru menuliskan dusta atau bohong. Kenapa? Ya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, mengaku Islam, tetapi dia nanti dikatakan sebagai pendusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang seperti itu adalah termasuk pendusta atau pembohong. Ya. Kita lanjutkan ke ayat keempat. Bunyinya bagaimana Mbak Najwa? Ayat keempat bunyinya dulu yang dibaca ayatnya. Apa itu? Clear? Iya, bagus sekali. Artinya dibaca sama Mas Ibnu, artinya Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. ya, bagus sekali. Baca juga sama Mas Ibnu, tepuk tangan. Ayat keempat, bahwa itu musholin, artinya maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Pasti anak-anak bertanya-tanya, ya, kenapa sih orang sholat tapi kok celaka? Nah, di situ ada keterangannya di ayat kelima. Coba dibaca ayat
Kemudian ada pertanyaan lagi, orang yang lalai dari sholatnya itu yang seperti apa? Nah, tuh ada keterangannya. Orang yang lalai dari sholatnya adalah satu. Coba dibaca oleh Mas Andika, orang yang lalai dari sholatnya. Satu. Waktu menunda-nunda. Ya, kemudian yang kedua. Ketentuan. Yang ketiga. Kekhusyuan. Ya. Yang pertama orang yang lalai dari sholatnya adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Coba, ada yang suka menunda-nunda waktu sholat? Ada? Tidak ya? Alhamdulillah anak-anak semuanya sholatnya tepat waktu. Bagus ya. Kemudian orang yang lalai dari sholat adalah yang tidak mengetahui ketentuan dalam sholat. Dan yang ketiga adalah kurang khusyuk dalam sholat. Nah, itulah kandungan dari Quran surat Al-Maun ayat ke-4. Nah, untuk Ibu ingin cross check semangat kalian dalam belajar tadi agar kita tidak capek ya. Coba kita terus semangat dulu ya anak-anak. Ya, ingat, masih ingat terus semangat? Masih, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ayo. Semangat. Ya, masih semangat belajar? Masih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Tapi sebelum diskusi, Ibu Guru ingin tahu, ya. Tadi Ibu Guru sudah menayangkan PPT. Coba sebelum kita diskusi, apakah ada yang mau bertanya dari masing-masing kelompok? Coba, ada apa tidak? Ya. Saya mau bertanya, Bu Guru. Oh iya, masih belum mau bertanya. Mengapa ayat pertama diawali dengan pertanyaan? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang bertanya? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan buat Mas Ibnu. Dari kelompok dua ada yang mau bertanya, silakan. Saya Bu Guru. Ya. Siapa yang termasuk pendusta agama? Ya, bagus sekali. Dilanjutkan kelompok tiga. Saya Bu Guru. Ya, silakan. Atau orang yang lalai dalam sholatnya. Terima kasih. Ternyata kalian aktif ya menyimak penjelasan guru dan tadi ada yang bertanya. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tadi kelompok satu memberikan pertanyaan, kenapa sih kalau surat Al-Maun diawali dengan kalimat pertanyaan? Betul begitu Mas Ibnu? Betul? Betul ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di situ tadi Ibu Guru sudah sempat menjelaskan, ya, tapi nggak apa-apa. Kita ulang lagi pertanyaan, karena ada pertanyaan dari Mas Ibnu, mungkin tadi kurang jelas ya. Jadi surat Al-Maun ayat pertama diawali dengan kata tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang bertanya? Katanya tadi Mas Ibnu bertanya seperti itu, bagus sekali Mas Ibnu ya. Jadi Ibu Guru ulang lagi. Di situ Allah bertanya bukan berarti Allah tidak mengetahui jawabannya, tetapi sebagai pemancing kepada umat manusia, ya, khususnya bagi orang Islam, bahwa di situ menerangkan siapa sih orang yang mendustakan agama Islam, mendustakan agama Allah, ya. Nah, di situ ciri-cirinya ada orang yang mendustakan agama. Tadi yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Kemudian yang kedua, tidak mau memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, suka lalai terhadap sholat. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan Mas Ibnu. Kemudian tadi Mbak Ica juga bertanya. Pertanyaannya tadi bagaimana Mbak Ica? Siapa yang termasuk pendusta agama? Nah, itu sudah pertanyaan guru, pertanyaan dari Mbak Ica sudah Ibu Guru jawab tadi. Yang mendustakan agama adalah
orang-orang yang suka memperhatikan anak yatim, ya tidak mau menyayangi anak yatim, suka ngomong yang tidak baik, mengejek, ya. Nah itu salah satunya. Kemudian tidak mau memberi makanan yang berguna, memberi makanan kepada orang miskin, tetapi dengan makanan-makanan yang tidak baik, ya. Kemudian orang-orang yang lalai terhadap sholat. Itu pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan Benza. Kemudian pertanyaan dari Mbak Aurel tadi, siapakah orang yang ya, orang yang lalai terhadap sholat itu adalah salah satunya. Tadi ada 3. Yang pertama adalah orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Misalkan sholat subuh waktunya dimulai jam 4:04, ya. Tetapi kamu sudah dengar azan masih saja tidur lelap. Nanti masih ngantuk, ya. Ambil selimut lagi, ambil bantal, rombongan lagi. Nah, jadi itu namanya menunda-nunda. Itu termasuk orang yang lalai terhadap sholat. Kemudian orang yang tidak mengetahui ketentuan sholat. Contohnya, kalau kita mau sholat apa yang harus kita lakukan? Coba. Yang pertama kita lakukan sebelum sholat apa? Berwudu. Iya, sholat harus berwudu dulu ya agar sah sholatnya. Itu adalah salah satu ketentuan sholat. Kemudian yang ketiga adalah sholatnya tidak khusyuk atau sholatnya sambil gelowek. Ada yang seperti itu apa tidak? Tidak. Ya, alhamdulillah ya. Ternyata kalian sholatnya sekarang sudah belajar khusyuk. Karena orang yang sholatnya tidak khusyuk termasuk orang yang lalai terhadap sholat. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Hebat sekali ya kalian bertanya. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Ibu guru ingin tahu seberapa jauh sih kalian bisa atau dapat menganalisis makna kandungan dari Quran surat Al-Maun yang sedang kita pelajari. Nanti hasilnya masing-masing kelompok silakan untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusinya, ya. Akan Ibu guru bagikan materi diskusi pada pagi hari ini. Ini materi diskusi untuk kelompok 1. Kemudian materi diskusi untuk kelompok 2. Kemudian materi diskusi untuk kelompok 3. Ya. Anak-anak silakan kalian berdiskusi. Bu guru beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silakan. Waktu diskusi selesai, apakah diskusinya menyenangkan anak-anak? Tepuk tangan buat kalian semuanya. Perhatikan tadi kalian diskusinya sangat baik ya. Semuanya ada yang memberi komentar, ada yang menulis, ya bagus sekali. Untuk selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, ya. Silakan maju ke depan kelas kelompok 1.
memberi makan orang miskin. Kemudian yang ketiga, lalai terhadap sholat dan juga orang yang berbuat riya. Ya, itu bagus sekali. Ibu guru beri nilai 90. Tepuk tangan. Nanti jawab bareng-bareng ya. Kemudian hasil diskusi kelompok 2, di situ temanya adalah orang yang sholat atau orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi akan celaka di akhirat, itu siapa saja? Coba tadi hasilnya dibaca lagi bersama-sama kelompok 2 yuk. 1, yaitu Orang yang lalai dalam sholat. kemudian yang kedua, Orang yang berbuat riya. yang ketiga, Orang yang enggan menolong dengan cara yang berguna. iya, bagus sekali itu jawabannya. Kita tepuk tangan. Bagus sekali. Kita bisa menganalisis dari makna Quran surat Al-Maun ayat ke-4 ya. Di situ berarti bunyinya fawailul lil mushollin, orang-orang yang celaka dalam sholat itu siapa saja. Kemudian diskusi kelompok 3 adalah temanya hikmah dari Quran surat Al-Maun. Apa saja coba kita baca bersama-sama kelompok 4, kelompok 3. Mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, menunaikan sholat tepat waktu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3 spesial sekali, walaupun ibu guru belum menerangkan, tetapi sudah bisa mencari atau menganalisis dari hikmah Quran surat Al-Maun. Ya, bagus sekali. Semuanya nilai 90. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Ya. Ibu guru di situ akan menayangkan salah satu LKPD ya. LKPD untuk mengurutkan penggalan ayat-ayat dari Quran surat Al-Maun yang masih acak ya. Nanti ibu guru harapkan kalian bisa mengurutkan menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, coba itu ada 4 soal dan harus dijawab oleh 4 anak. Ya, ibu guru ingin tahu sejauh mana sih hafalan kalian tentang surat Al-Maun. Coba untuk soal nomor 1, di situ adalah untuk Quran surat Al-Maun ayat ke-2. Coba siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oh ya, kita mami itu masih acak. Coba diurutkan menjadi sebuah kalimat yang betul. Iya. Betul apa salah anak-anak? Coba kita betul kita lihat betul apa salah. Ya. Ulangi Rifki jawabannya. Berarti betul atau tidak? Rifki jawab. Ya, betul, beri tepuk tangan. Untuk pertanyaan nomor 2, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Najwa, silakan diurutkan. Ya, pada dikal lagi yadu'ul yatim adalah bunyi Quran surat Al-Maun ayat berapa?
ayat keempat. Coba kita lihat jawabannya betul atau tidak. Ya, ternyata betul. Hebat sekali Mas Ega, tepuk tangan dulu. Berarti dari RKPD yang sudah Ibu Guru tampilkan dan dari jawaban kalian, ternyata anak-anak semuanya sudah menghafal Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Ya. Untuk selanjutnya kita akan melihat hikmah dari belajar Quran surat Al-Ma'un. Ya, dari pembelajaran Quran surat Al-Ma'un dan juga maknanya yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil hikmahnya atau teladan yang bisa kita petik dari belajar Quran surat Al-Ma'un, yaitu yang pertama, kita akan terbiasa untuk mencintai dan menyayangi siapa? Anak yatim. Kemudian yang kedua, kita juga menyayangi dan memberi makan kepada orang miskin. Tentunya dengan makanan yang bagaimana? Ya, yang sehat, ya, yang baik, ya, bagus. Kemudian yang ketiga, kita terbiasa menunaikan sholat tepat waktu dan juga sesuai dengan ketentuan dan berusaha sholatnya berusaha apa Mas Tamami? Khusyuk, ya. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan ria. Ria itu adalah suka memamerkan sholat. Yang terakhir, suka memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Contohnya ketika kita di jalan ada pengemis, kita memberi sesuatu atau tidak? Atau kita biarkan saja? Kita beri, ya. Kasihan. Nah, itu adalah hikmah yang bisa kita petik dari kandungan Quran surat Al-Ma'un. Alhamdulillah anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita sudah belajar makna kandungan Quran surat Al-Ma'un dan juga hikmah dari kandungan Quran surat Al-Ma'un. Ibu Guru harapkan kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita bisa menyayangi dan mencintai orang-orang, anak-anak, ya, anak-anak yatim, dan juga mengasihi fakir miskin, ya, dan juga kita terbiasa melaksanakan sholat dengan tepat waktu, ya. Nah, Ibu Guru mengambil salah satu ayat yang terkait dari Quran surat Al-Ma'un, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, itu adalah salah satu ayat yang terkait dalam surat Al-Ma'un. Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini tentang makna kandungan surat Al-Ma'un telah selesai. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Wassalamualaikum